Oke, kita mulai aja kuliahnya ya. Jadi hari ini kita pembahasan tentang enamar nih, yang H enamar ya. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini saya masuk materi dulu nih tentang pembahasan H enamar. Jadi H enamar ini biasanya digunakan buat penentuan struktur molekul ya, PSM biasanya di industri farmasi. Jadi harus masuk nih ke mata kuliah kimia instrumen gitu. Jadi dasar teori seperti ini. Di atom itu kan terdiri dari inti atom dan elektron ya. Inti atomnya itu terdiri dari proton sama neutron. Nah, di sini kita fokusnya ke yang proton sama neutronnya gitu. Dan si inti atom ini dia berputar menurut sumbunya gitu. Bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu kan. Kalau ke kanan kita sebutnya itu plus tengah namanya alfa atau sebutnya alfa perputarannya. Terus kalau ke kiri itu kita sebutnya dia minus tengah atau disebutnya perputaran beta gitu. Nah, di sini kenapa kita makainya itu H enamar? Itu karena dia jumlah inti protonnya itu adalah berjumlah ganjil gitu. Jadi dia bisa ditentukan pergeseran kimia dari si intinya gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai yang C12 tuh, atom karbon C12 karena dia inti atomnya berjumlah genap, dia itu nggak bisa digunakan untuk pembacaan si enamar ini karena nanti saling meniadakan ibaratnya gitu. Jadi yang pertama yang bisa dibaca di enamar ini adalah atom yang jika syaratnya ada tiga nih. Yang pertama itu jika jumlah ini yang nggak bisa berputar ya. Jika jumlah neutron dan proton itu berjumlah genap, berarti dia inti atomnya itu nggak berputar, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia jumlah neutron sama protonnya itu berjumlah ganjil, maka dia akan berputar sebagian. Dan kalau misalnya keduanya ganjil, maka dia akan berputar. Jadi bisa dua nih caranya. Maksudnya inti atom yang berputar ada dua. Yang pertama itu kalau misalnya dia hasilnya ganjil penjumlahannya. Terus yang kedua ini kalau dia jumlahnya ganjil gitu. Nggak apa salah satu yang genap nggak apa-apa. Misalnya neutronnya genap, protonnya ganjil atau sebaliknya gitu. Neutronnya ganjil, protonnya genap gitu. Nah, tapi kita fokusnya di sini ke yang atom H, yang atom H yang dengan ituan satu ya, masa atom satu ibaratnya. Nah, di sini kelihatan nih bentuk perputaran. Tadi di atas juga ada sih animasinya di atas sebelah kiri itu bentuk perputaran si inti atomnya. Nah, di sini ada ibaratnya ini ya, vektornya atau arahnya seperti apa lebih kelihatan lagi. Jadi yang difokusin di sini itu ketika si atom ini berputar, nanti ditempatkan suatu magnet yang kuat gitu. Suatu magnet yang kuat di senyawa atau tempat si atom tersebut berputar gitu. Alatnya ibaratnya. Alatnya itu ada magnetnya. Nah, magnetnya itu harus lebih kuat dibanding magnet dari tarikan yang ada di lingkungannya. Kalau di sini berarti di bumi ya. Harus lebih kuat dibanding magnet bumi ibaratnya. Jadi si atom ini bisa dimanipulasi ibaratnya. Daya kekuatan pergeserannya berapa gitu. Nah, di sini kelihatan nih kalau misalnya dia apa namanya? Jumlah keduanya itu genap. Contohnya dari yang sebelah kanan di tabel tuh ada oksigen dengan massa atom 16. Itu dia kalau misalnya genap berarti dia nggak bisa berputar tuh. Tapi kalau misalnya apa namanya yang salah satunya itu ada yang ganjil gitu kan, itu berarti dia bisa berputar gitu. Contohnya kayak C13 sama N15. Tapi karena hampir semua senyawa organik terutama itu punya atom H, nah kita fokusnya di H dulu gitu, makanya dinamakan H enamar. Karena lebih mudah juga dan lebih banyak, berarti abundansinya itu lebih banyak gitu. Nah, di sini itu ada bentuk dari instrumennya. Yang sebelah kiri itu ada komputer buat mengintegrasi ya.
dan menampilkan hasil analisisnya. Terus ada spektrometer. Jadi ketika nanti si atom ini udah dimanipulasi sama magnet ibaratnya, itu akan dilewatkan sama gelombang radio di situ. Radio dari spektrofotometer ini gitu. Dan ketika sudah dilewatkan nanti dia akan terlihat tuh relaksasinya, perubahan dari dia jatuh ibaratnya si inti atomnya sampai dia kembali ke perputarannya lagi gitu. Nah, terus yang terakhir yang paling penting itu ada superconducting magnet. Nah, di sini itu dia mengeluarkan medan magnet yang sangat kuat ya, magnetic field yang powerful. Itu dia sampai 10.000 kali ya. 10.000 kali lebih kuat daripada medan magnet bumi itu. Dan sampelnya itu ditempatkan di tengah medan magnet ini gitu. Kemudian dilewatkan dengan gelombang radio. Oke, sebelum masuk ke sini kita lihat dulu deh ininya nih. Bentuk dari ininya. Animasinya. Bentar. Kelihatan nggak videonya nih? Videonya kelihatan nggak? Halo? Ya pada kemana ini? Videonya kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya, sebentar. One of the most frequently used analytical tools to elucidate chemical structure. It is particularly useful for carbon-based chemical compounds, also known as organic compounds, the molecules that make up all living things, and many substances that we interact with on a daily basis. In this video, we'll take a look at how NMR spectroscopy works and provide a visual metaphor for what is happening at the nuclear level. If we consider a chemical compound, we are particularly interested in what atoms are present and what the arrangement of those atoms are. If we were able to look inside an atom, we'd see a dense and positively charged nucleus. It is the nucleus that NMR spectroscopy detects and gives us a lot of information about the overall structure of the molecule. Here's how it works. Ordinarily, nuclei are oriented randomly, but if we place a sample of a chemical compound in a strong magnetic field at the heart of the NMR instrument, the nuclei line up like a compass needle aligning in a magnetic field and start to precess like a spinning top as it spins on a table. By convention, the magnetic field, designated B0, is oriented along the z-axis. Different nuclei have different spins, and the ones with spin 1/2 can exist in one of two possible spin states. These include the following atomic isotopes. The hydrogen nucleus, usually referred to as simply the proton, is present in almost all organic compounds and is the one most frequently analyzed by NMR. The precession frequency, or Larmor frequency, is given by the following equation and is dependent on the strength of the magnetic field and the gyromagnetic ratio, which is a constant for a given isotope. If we apply now a short radio frequency pulse, or RF pulse, at right angles to B0, the nuclei will flip down to the XY plane in unison and continue to precess. Let's represent the average magnetic moment of a set of nuclei by this sphere. At equilibrium, the magnetization vector will be aligned along B0 as depicted here. As we've seen, the RF pulse will flip the magnetization vector to the XY plane. The rotating magnetization vector induces a current in a receiver coil. This signal is detected and amplified. We can see that the oscillating signal sweeps out a sine wave with decreasing magnitude as the nucleus realigns with the magnetic field B0. This wave is called the free induction decay, or FID.
If each proton sweeps down an FID at the same frequency, then each proton would look identical, and we wouldn't be able to learn anything about the overall structure of the molecule. But here's the key. Each proton is in a unique chemical environment. Let's consider two protons in different parts of the molecule. Each will be exposed to a different magnetic field depending on the electron density distribution. The electron creates its own magnetic field, which opposes the applied magnetic field B0. A proton with a high electron density around it experiences a lower magnetic field and therefore a lower Larmor frequency, and a proton in an electron-poor environment has a higher frequency. Typically, protons in an electron-rich environment are referred to as shielded, and those in an electron-poor environment are referred to as deshielded. Aromatic rings, such as benzene, can induce their own magnetic fields, which can further modify the magnetic field around the proton. Now, if we pulse these with an RF pulse, we will get two signals in our FID, one oscillating at a high frequency and one oscillating at a low frequency. The FID is a representation of the wave in the time domain. The Fourier transformation mathematically converts this to the frequency domain, which allows for a visual representation in an NMR spectrum, with the shielded protons giving peaks at the right side and the deshielded protons giving peaks on the left side. Let's look at an example. Here's a simple molecule with hydrogens in 5 different electronic environments. Each type of proton will experience a slightly different magnetic field strength and will precess at its own frequency, giving 5 overlapping signals in the FID. After Fourier transformation, we will get a spectrum with 5 peaks, each peak representing a proton or set of protons in a particular chemical environment. With this spectrum in hand, we can start to deduce the chemical space around each proton. We have seen that an isolated proton, or group of identical protons, will give an NMR spectrum with a single peak, known as a singlet. Sometimes we will have protons that are close enough that their magnetic spin states interact, what's known as spin-spin coupling. In this case, the peaks do not appear as a singlet, but rather appear as a split peak, known as a doublet. For example, if proton A has a neighbor, proton B, in a different electronic environment, proton A will be affected by its neighbor. Proton B will either be aligned up or down, thus proton A will be a doublet. Likewise, proton B will be split by proton A, and it will be a doublet also. 2 neighboring protons will give a triplet, and 3 neighboring protons will give a quartet. You can even see quintets and septets in some cases. Spin-spin coupling can give us valuable information about the connectivity of the atoms in a molecule because it shows us which protons are close to which other protons. I hope this video has provided some useful images to provide a visual metaphor of how NMR spectroscopy works. As the next step, you may want to focus on the equations that are used to describe the behavior of nuclei in a magnetic field. You may also want to get a deeper understanding of how the NMR spectrum is used to interpret chemical structure, and a lot of that skill will come with practical experience in seeing firsthand the relationship between structures and their resulting spectra. Well, thanks a lot for watching, and I'll see you later. Oke, tadi videonya ada suaranya nggak tadi dari video itu? Apa nggak ada suaranya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oh, ya udah deh. Nggak nampil ya, udah deh. Kita lanjut aja. Jadi kayak gitu kurang lebih animasinya ketika si inti atom itu dia ditempatkan magnet ya kan, yaitu akan terjadi kondisinya diam, maksudnya perputarannya tetap gitu, dan habis itu dia baru dilewatin sama gelombang radio, pokoknya dia kayak gitu. Nah terus lanjut
di sini kita belajar untuk menentukan struktur atau membaca struktur dari hasil NMR gitu. Ibaratnya kita interpretasi hasil NMR tapi struktur sederhana aja. Jadi yang pertama dilihat itu adalah chemical shift atau pergeseran kimia namanya. Jadi si NMR ini dia itu make yang namanya itu TMS tuh, tetrimetylsilan sebagai standar. Nah karena tetrimetylsilan itu sebagai senyawa yang seimbang ya, kanan kiri atas bawah gitu kan bentuknya berarti Si di tengah, di silanolnya di tengah, terus silikon di tengah, terus atasnya itu ada metil, bawahnya metil, kanan metil, kiri metil gitu, jadi seimbang tuh. Tetrimetylsilan itu dianggapnya sebagai pergeseran di angka 0 ya kan. Nah terus ketika dia dilakukan radio itu nanti akan ada dua tuh pergeserannya, ada yang ke arah downfield, ada yang ke arah upfield namanya. Downfield itu berarti ke arah yang lebih ke arah atom yang dekat dengan atom yang downfield itu lebih ke arah atom yang elektronegatif ibaratnya. Sedangkan yang upfield itu ke arah yang kurang elektronegatif kayak gitu. Itu yang pertama jadi dilihatnya dulu dari pergeseran kimianya untuk menentukan masing-masing proton atau atom H tuh di situ. Terus yang kedua itu namanya integration atau kedudukan protonnya. Jadi misalnya si C itu mengikat berapa proton, itu makin tinggi peaknya. Contohnya CH3 dibanding CH2 itu berarti peaknya itu lebih tinggi yang CH3 karena dia si C-nya itu atau kedudukan atom H-nya itu lebih banyak yang sama gitu, ada 3 dibanding yang CH2 kalau dia berada di molekul yang sama tanpa melihat tetangganya ya, tanpa melihat neighbornya. Terus yang ketiga itu namanya splitting. Nah splitting itu adalah jumlah proton tetangga, rumusnya itu N+1. Jadi kalau misalnya proton tetangganya itu udah 3, berarti nanti splittingnya itu ada 4. Si puncak itu kebagi 4 gitu, namanya kuartet. Nah kalau tetangganya itu ada 2, berarti dia nanti splittingnya ada 3 karena jumlah tetangga ditambah sama 1 gitu. Nah biar lebih paham lagi coba kita lihat ke sini. Nah ini bentuk dari hasil pembacaan NMR. Nah ini kita belum tahu ya strukturnya apa nih. Jadi standar itu namanya TMS sebagai reference, tetrimetylsilan. Terus itu ada yang, tapi kita lihatnya di sini H-nya aja ya, H-nya aja. Terus di sumbu X-nya itu ada yang ke arah downfield sama ke arah upfield. Yang downfield itu berarti ke arah yang dekat dengan atom elektronegatif, sedangkan yang upfield itu ke arah atom yang kurang elektronegatif. Nah berarti puncak yang paling kiri itu yang di dekat angka 5 tuh puncaknya, itu dia ke arah yang atom elektronegatif. Nah kalau misalnya puncaknya 1 itu namanya puncak singlet namanya. Nah terus yang di nomor 4 berarti dia yang kurang elektronegatif tuh, dia itu namanya kuartet puncaknya karena kebagi 4. Sedangkan kalau misalnya puncaknya 3, ada 3 bagian tuh, dibagi 3, yang di nomor 1 ya, itu namanya puncak triplet kayak gitu. Nah di sini contohnya nih, di sini ada sampel bromoetana. Nah untuk yang NMR itu kita fokusnya ke yang proton ya, atau atom H-nya aja tuh. Nah di bromoetana ini berarti kan kalau misalnya kita lihat di sini kan, yang pertama dari chemical shift-nya, berarti ada berapa jenis proton tuh? Kira-kira coba dilihat deh. Jenis protonnya atau kedudukan protonnya ada berapa tuh berarti? Yang ini sama yang ini ya kan? Berarti yang ini itu H-nya tuh sama semua nih kedudukannya. H yang ini sama yang ini sama. Terus H yang merah ini itu sama semua kedudukannya. Terus H yang biru ini itu sama kedudukannya gitu. Jadi beda nih. Yang ini sama ini sama ini tuh sama.
yang ini sama yang ini gitu. Sampai sini paham nggak maksudnya? Buat kedudukan protonnya nih. Halo? Halo Pak, insya Allah paham Pak. Yang bener paham? Belum sih Pak. Katanya paham gimana sih? Jadi pertama lihat dari kedudukan protonnya dulu ya kan. Yang pertama kan berarti kan di CH3 nih. CH3 itu punya 3H ya kan. Nah, H masing-masing di CH3 itu punya kedudukan atau ibaratnya tingkat yang sama gitu. Tapi dia beda sama yang di CH2 ini. Nah, tapi CH2, H yang ini sama yang ini punya kedudukan yang sama gitu. Jadi ada dua jenis proton di situ, yang proton yang merah sama proton yang biru, itu yang pertama. Terus yang kedua, proton yang biru ini sama proton yang merah ini kira-kira lebih elektronegatif yang mana tuh? Yang merah apa yang biru? Berarti lebih elektronegatif yang mana? Kalau dilihat dari strukturnya. Halo? Pada kemana ini? Halo, ini pada kemana sih? Nggak ada yang jawab loh. Apa namanya, proton yang merah ini dibanding yang proton biru itu lebih elektronegatif yang mana? Pada kemana sih ini? Suaranya kedengeran Gimana nggak Pak? sih? Gimana Pak? Suaranya kedengeran nggak sih? Kedengeran Pak. Kedengeran, Dengar Pak. Pak, dengar. Kedengeran Pak, cuma saya agak kecil dikit dengarnya. Loh, kok bisa? Ini kan ada dua jenis proton nih, yang merah sama yang biru ya kan? Ya kan, yang merah ini sama yang biru ini. Nah, kalau dilihat dari protonnya, yang lebih elektronegatif yang mana tuh? Yang merah apa yang biru? Yang sifatnya Yang biru ya, Pak. Yang biru kenapa? Kenapa yang biru? Itu kalau yang di garis X-nya dia yang dekat sama downfield gitu nggak, Pak? Ya iya sih. Nggak, maksudnya kalau dari strukturnya, apa yang biru yang lebih elektronegatif? Di situ yang biru ngiket apa sih, si C-nya tuh? Ngiket atom apa? Yang biru Dominan, Pak. apa? Atom apa? Bromida BR. BR ya. Yang biru itu dia ngiket atom BR. Nah, kita tahu kan kalau di SPU itu makin ke kanan tuh di BR itu masuk ke golongan halida ya kan. Golongan halida. Dia itu kaya akan elektron, berarti dia lebih elektronegatif. Nah, si H itu yang terikat pada C tuh, dia lebih dekat ke BR dibanding sama H yang merah yang agak jauh dari BR. Makanya si H yang biru itu dia bersifat lebih elektronegatif. Makanya dia ada di sebelah downfield di situ. Karena ada efek namanya deshielding tuh, deshielding. Nah, terus yang merah berarti dia lebih ke arah yang upfield. Nah, kelihatan tuh kalau di puncak itu yang biru di sebelah kiri, yang merah itu sebelah kanan. Terus yang kedua itu dari integrasinya. Integrasinya itu kalau misalnya yang merah itu berarti H-nya ada 3H ya kan. Sedangkan yang biru itu H-nya ada 2. Makanya di sini 2H. Makanya tinggi puncak dari si merah sama si biru itu lebih tinggi yang merah tuh. Walaupun nanti kebagi lagi tuh sama efek yang splittingnya. Nah, terus yang terakhir, yang merah ini dia punya tangga yang warna biru ya kan, warna biru. Tadi ingat rumusnya, ini berarti splitting itu sama dengan N+1. Jadi
jumlah tetangganya ditambah 1. Makanya si merah ini dia kebagi 3 karena jumlah tetangga birunya ada 2 ditambah 1 jadi 3. Sedangkan yang yang biru ini dia kan tetangganya si merah nih. Tetangganya si merah berarti splittingnya jumlah tetangganya ada 3 ditambah 1 jadi 4. Makanya di sini yang merah itu namanya triplet puncaknya, yang biru itu namanya quartet karena dia kebagi 4 kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Nanti tugasnya ada tugas nih ya di akhir ya. Nah, lanjut lagi di sini itu ada namanya etil asetat. Nah, pertama kita lihat dulu di sini ada berapa jenis proton? Ada 3 ya. Yang hijau, yang merah sama yang biru. Terus yang pertama kita lihat lagi dia dilihat dari chemical shift-nya, pergeseran kimianya. Kita lihat. Dari sini berarti yang paling elektronegatif adalah yang warna merah nih, karena dia dekat sama atom O ya kan. Terus yang kedua itu warna hijau yang paling elektronegatif, yang terakhir itu yang kurang elektronegatif adalah yang warna biru. Itu buat yang chemical shift, berarti yang merah itu paling kiri, yang hijau itu di tengah-tengah, yang biru itu yang paling kanan. Terus yang kedua itu dilihat dari integrasinya. Berarti yang merah itu dia punya berapa H nih? Ada 2 ya. Di sini 2H, yang hijau itu 3H, yang biru itu adalah 3H juga sama. Nah, terus kita lihat lagi dari splittingnya. Splitting itu adalah efek dari atom tetangganya tuh. Atom tetangganya yang hijau dulu deh, atau yang merah dulu. Yang merah itu dia tetangganya adalah yang biru ya kan. Berarti 1, 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti puncaknya itu disebutnya puncak kuartet karena dia kebagi 4. Terus yang hijau punya tetangga nggak nih? Nggak ada ya, nggak ada tetangganya ya di sini ya. Makanya dia tetangganya 0, berarti kan ditambah 1 jadi 1. Berarti dia namanya puncak singlet tuh di situ. Sedangkan yang biru ini tetangganya siapa? Si merah ini kan. Ada 2, 1, 2 ditambah 1 jadi 3. Namanya puncak triplet. Nah, kenapa si biru ini lebih tinggi dibanding si merah? Karena si biru ini kan tetangganya 2 nih. Walaupun sama-sama H-nya kenapa si hijau ini lebih tinggi dibanding si biru ya kan? Walaupun dia integrasinya sama-sama 3 tuh, punya 3 proton di situ. Karena si hijau ini kan dia nggak punya tetangga nih, nggak punya tetangga, makanya dia puncaknya singlet cuma 1 tuh. Sedangkan yang biru ini karena dia punya tetangga si merah dan splittingnya jadi 3 gitu kan. Dia itu dari yang puncak ini kebagi jadi 3 puncak nih, gitu. Jadi dia lebih tinggi yang hijau puncaknya seperti itu. Sampai sini ngerti nggak? Buat menentukan yang mana puncak-puncaknya dari masing-masing proton nih. Nah, lanjut lagi deh di sini. Di sini berarti yang pertama yang dilihat dulu yang paling elektronegatif yang mana nih? Yang HA apa yang HB coba? Yang paling elektronegatif yang HA apa yang HB protonnya? Halo? Gimana sih ini? Aduh, pada nggak ada jawaban nih. Yang HA apa yang HB tuh berarti yang lebih elektronegatif? Yang HB. Yang HB kenapa tuh? Kenapa dia yang HB? Soalnya C-nya HB tuh ngikat 2 Cl. Itu nggak, Pak? Ya, berarti karena dia si HB-nya ngikat 2 Cl. Terus yang berarti dia lebih ke arah yang downfield ya HB-nya ya. Sedangkan yang HA-nya lebih ke arah yang upfield. Terus dari integrasinya si yang HB berarti punya berapa H tuh? Yang HB
Yang HB-nya ada berapa H? 1, Pak. 1. Terus yang HA ada berapa? 2. 2. Oke. Terus dari splittingnya di HB ada berapa puncak berarti? Maksudnya disebutnya puncak apa tuh? Yang HB. Yang HB-nya nanti splittingnya jadi berapa berarti? Jadi 3. Jadi 3 karena dia tetangganya sih HA ada 2 kan ya. Ditambah 1 jadi 3. Terus yang HA berarti jadi berapa puncak? Jadi 2. Jadi 2. Berarti yang HB itu namanya puncaknya puncak triplet 3 ya kan. Yang HA ini namanya puncak doblet atau 2 gitu. Nah ini lagi pertama tentuin dulu ada berapa proton sini. Berarti ada 3 ya. Yang ini sama yang ini nih. Nah kalau di sini berarti yang lebih elektronegatif yang mana nih? Berarti HB. yang lebih elektronegatif yang HB kenapa? Karena dekat dengan O. Dekat dengan atom O. Atom O itu ya. Kalau satu atom golongan 6 yang kaya sama elektron tuh benar. Terus yang kedua urutannya setelah HB apa? Yang lebih elektronegatif. HA. HA. Oke, habis itu berarti HC ya kan. Terus dilihat dari integrasinya berarti yang HB ini berapa? H-nya ada berapa nih yang HB? 2, Pak. Yang HB 2, yang HA berapa? 3. HA 3, terus yang HC 3 juga. 3. Nah, terus lihat dari splittingnya, yang HB berapa tuh jadi kebagi berapa? HB Bagi berapa 4. jadinya? Bagi 4. Oke, karena dia tetangganya si HC ada 3 ya. Ditambah 1 jadi 4. Terus yang HA kebagi berapa? 1, Pak. 1. Terus yang HC kebagi 3. 3. Oke. Ya udah lanjut lagi ya. Nah, terus di sini berarti ada 4 ini ya, 4 jenis proton, HA, HB, HC sama yang HD. Pertama tentuin dulu yang paling elektronegatif berarti yang mana tuh? Berarti yang paling elektronegatif itu adalah si HB ya kan. Terus HA, lanjut ke HC, baru ke HD. Oke. Nah, terus dilihat dari jumlah integrasinya si HB ada 2, ya kan 2H. HA ada 3H, HC ada 2H, sedangkan HD ada 3H. Nah, terakhir dilihat dari splittingnya. Si HB itu ada berapa H tuh berarti dari splittingnya si HB? HB ada berapa splittingnya? 3, Pak. Ada 3. Terus si HA ada berapa splittingnya? Kalau lihat dari gambar 1 bukan, Pak? 1. 1. Oke. Terus yang HC ada berapa splittingnya? Coba dilihat dulu yang HC. Si HC tetangganya siapa aja sih di sini? 4. Bukan 4. 3 bukan, Pak? Bukan. Si HC itu tetangganya siapa aja tuh? HD sama HB sama HD gitu, Pak. HD kan. Nah, berarti kan jumlahnya ada berapa tuh? HD-nya ada 3, HB-nya ada 2. 5 jadi 6 gitu. Jadi 6. Itu 6. Jadi 6 ya berarti ya. Makanya dia si HC itu kebagi jadi 6 puncaknya. Namanya multiplet tuh. Atau sextet namanya biasanya. Terus yang HD berarti berapa tetangga itu terakhir nih? Splittingnya jadi berapa?
Si HD. 4. Kok 4 sih? HD loh splittingnya. Splitting. 3. 3, oke. Ini mantap nih outer nih. Mantap. Jadi 3 ya. Oke, lanjut lagi di sini ya. Di sini ada berapa jenis ini nih berarti? Ada berapa jenis? Di sini agak susah ya. 1, 2, 3. Gambarnya nggak jelas lagi. Kan ya udah. Nah ini apa namanya? Aplikasinya yang pertama itu si Enamar itu digunakan untuk yang paling penting ya buat identifikasi struktur molekul suatu sampel yang pertama. Terus yang kedua itu untuk mengetahui kadar suatu senyawa dalam sampel, ya kan? Terus yang ketiga itu untuk mengetahui kecepatan reaksi, identifikasi situs ikatan dan interaksi antar senyawa. Yang keempat itu untuk mengetahui berat molekul dan konformasi pada polimer. Terus yang terakhir itu untuk mengetahui mobilitas dan jarak antar atom. Tapi yang utama ini nih, buat identifikasi struktur molekul biasanya. Nah, yang 4 di bawahnya itu biasanya dari perhitungannya aja gitu, bisa dilihat nanti. Oke, sampai sini aja nih presentasi tentang HN-Amar. Terus di bawahnya ada tugas ya. Kalian tinggal tentuin aja nih. Di sini berarti ada 4 jenis proton ya kan, A, B, C, D. Kalian tentuin aja puncak yang mana, misalnya A-nya yang mana, B-nya yang mana, C yang mana, D yang mana gitu. Terus dilihat juga splittingnya apa gitu kan. Terus yang ini juga sama nih, ada A, B, C, D, E. Kalian tinggal tentuin aja puncak yang mana tuh. Udah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Buat pertama ini sih, penentuan bisa membaca struktur molekul dari Enamar. Ada pertanyaan? Gak ada. Pak, mau nanya Pak, Mana? Kenapa ya? tugasnya kapan Pak dikumpulin nih Pak? Dah, gitu kan. Nanya ini. Tugasnya minggu depan aja kumpulinnya. Oh ya udah Pak, dikumpulinnya pas mulai kan Pak ya? Udah mulai. Oke, kalau yang lain ada pertanyaan nggak yang lain? Nggak ada ya? Bapak, Kenapa Gani? tadi integrasi, splitting, terus Yang pertama itu chemical shift. chemical shift. Yang pertama chemical shift itu buat ngelihat pergeseran kimianya ya kan. Kalau makin elektron negatif berarti ke arah downfield yang ke kiri tuh. Kalau misalnya dia kurang berarti ke arah yang upfield. Terus yang kedua itu integrasi. Integrasi itu buat ngelihat jumlah protonnya pada kedudukan proton yang sama. Misalnya kalau CH3 berarti ada 3 hanya tuh. Kalau CH2 ada 2. Terus splitting itu buat ngelihat proton tetangga kayak gitu. Gitu jadinya. Ada lagi? Jadi yang pertama itu adalah chemical shift, terus integrasi sama splitting. Kenapa? Dia kenapa? Kenapa dia? Itu yang kalau integrasinya itu kan dari melihat jumlah protonnya itu ntar nggak ngaruh di di hasil itunya ya Pak? Ngaruh. Contohnya di sini nih. Ngaruh. Contohnya di misalnya coba cari yang sama ya. Ini beda. Nah ini nih. Di etil asetat ini kan si yang hijau ini sama yang biru itu kan berarti kan integrasinya sama tuh, ya kan? Sama-sama 3H, ya kan? Tapi kan kenapa si hijau ini lebih tinggi? Karena dia nggak punya atom tetangga di situ H-nya tuh. Sedangkan yang biru ini punya 2 atom tetangga, maka kebagi 3. Makanya kelihatan nanti puncak yang hijau ini lebih tinggi dibanding yang biru. Karena si hijau ini nggak punya atom tetangga, walaupun sama-sama jumlahnya 3H gitu. Tapi kalau misalnya yang biru ini
gak punya atom tetangga juga, otomatis dia tinggi sama nih sama yang hijau, kayak gitu jadinya. Gitu. Paham gak maksudnya? Oh iya Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi nggak yang lain? Nggak ada, berarti minggu depan ya tugas saya. Terus minggu depan berarti masuk ke presentasi lagi. Ya, mohon disiapkan presentasinya sebaik mungkin gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja kuliah sampai di sini. Semoga bermanfaat materinya tentang HE Namar. Nanti kalau kalian penelitian, terutama tuh kalau pakai enamar bisa tuh bacanya kalau misalnya molekul sederhana. Kalau yang susah ya, saya juga angkat tangan sebenarnya. Buat yang sederhana masih bisa lah dibaca langsung gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri aja kuliah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.